Halo, selamat pagi Glenda dan sahabat Mirai Aset. Ya, hari ini saya akan membawakan makro update tentang RDG di bulan Juni kemarin. Next. Jadi LDG bulan Juni ini merupakan momen yang sangat diantisipasi pasar ya, karena hal ini sebenarnya karena nilai tukar rupiah ini melemah secara signifikan ke level terendahnya selama 4 tahun ke level 16.400. Dan hal ini membuat pasar bertanya-tanya akan keputusan BI dan akhirnya seperti yang diantisipasi, BI mempertahankan suku bunga pada level 6,25% dengan suku bunga deposit dan lending facilities masing-masing di 5,5% dan 7,0%. Dan jika kita trace back, sebenarnya faktor pelemahan rupiah ini terjadi semenjak The Fed menerapkan suku bunga yang tinggi sebagai respons terhadap inflasi. Dan banyak mata uang Asia lainnya, termasuk rupiah, menghadapi tekanan yang cukup signifikan. Dan rupiah ini terus melemah, melampaui level 16.400, dan kemarin ditutup di angka 16.430, dan pagi ini di angka 16.490, yaitu level tertingginya sejak pandemi kemarin. Dan secara year to date ini sebenarnya rupiah sudah terdepresiasi sebesar 6,7% dan secara bulanan itu udah di 0,7%. Dan dengan depresiasi bulanan yang paling signifikan terjadi pada bulan April yaitu sebesar 2,6% month to date April ya. Dan dari sisi domestik, pelemahan rupiah ini sebenarnya dipengaruhi oleh kabar kenaikan rasio utang pemerintah dan kebijakan belanja pemerintah yang baru diperkirakan akan lebih ekspansif dan berpotensi memperlebar defisit fiskal Indonesia. Dan selebihnya, faktor musiman di kuartal 2 ini seperti peningkatan permintaan dolar domestik untuk pembayaran dividen dan repatriasi, serta dimulainya musim haji yang juga berkontribusi terhadap peningkatan permintaan US dollars. Next. Namun dari sisi eksternal, sebenarnya salah satu faktor pendorong pelemahan rupiah ini adalah penguatan dolar, yaitu akibat sikap The Fed yang higher for longer. Dan menurut diagram dot plot yang dirilis pada FOMC bulan Juni, para pejabat The Fed ini memproyeksikan hanya satu kali penurunan suku bunga di tahun 2024, turun dari 3 kali di bulan Maret kemarin. Dan dot plot ini sebenarnya mengindikasikan adanya 8 pejabat yang menyarankan 2 kali penurunan suku bunga, 4 pejabat yang menyarankan tidak ada penurunan suku bunga sama sekali, dan 7 pejabat yang mengindikasikan 1 kali rate cut. Dan meskipun demikian, sebenarnya pasar masih memperkirakan 2 kali penurunan suku bunga pada tahun 2024 dengan probabilitas 64% di bulan September. Dan di bulan Desember ini ada beberapa opini, ada 30% untuk 1 kali, 44% untuk dua kali, dan 19% untuk 3 kali, dan 22% untuk tidak ada penurunan suku bunga at all. Dan terlebih lagi untuk US dollars ini di Eropa, ketidakstabilan politik akibat pemilu parlemen Prancis yang melemahkan euro sehingga menyebabkan peralihan dana-dana ke aset-aset yang safe haven termasuk dolar, sehingga recently ini dolar ini menguat ke angka 105,5. Next. Ya, meskipun rupiah melemah, kami tetap yakin BI akan terus menerapkan triple intervention untuk menjaga stabilitas mata uang. Dan hal ini dapat mempengaruhi cadangan devisa dalam jangka pendek, dan walaupun pada bulan Mei kemarin cadangan devisa itu meningkat sebesar 2,8 miliar US dollars karena adanya penerbitan samurai bonds, dan peningkatan cadangan devisa ini sebenarnya memberikan ruang tambahan bagi BI untuk melanjutkan upaya stabilisasi jika diperlukan, mengingat meningkatnya ketidakpastian di masa depan. Dan selebihnya BI juga secara aktif melakukan intervensi pada pasar falas dan SBN untuk membatasi depresiasi rupiah. Dan saat ini fokus BI adalah menawarkan yield yang optimal dan atraktif untuk menarik arus modal asing ke dalam negeri. Dan hal ini pun sebenarnya sudah cukup berhasil ya dengan kepemilikan asing yang melonjak pada bulan Mei dengan penawaran SRBI yang menarik dan spread yield yang di atas SBN dan lelang yang diadakan 2 kali seminggu yang tadinya hanya 1 kali seminggu. Kemudian BI juga menawarkan lebih banyak SRBI dengan offer tertinggi kemarin di tanggal 12 Juni sebesar 46 triliun, dan rata-rata obligasi SRBI yang ditawarkan pun juga melonjak ya dari tadinya di average 10 triliun menjadi 20 sampai 30 triliun setelah kenaikan suku bunga di bulan April. Next. Ya,
dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan tetap solid di antara 4,7% sampai 5,5% pada tahun ini sebenarnya mendorong BI untuk lebih berhati-hati akan kenaikan suku bunga lagi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang tetap sustainable dan tetap solid. Dan walaupun di tengah suku bunga yang tinggi, sebenarnya fundamentally ini di domestik ini kita cukup baik ya. Likuiditas domestik masih cukup ample, didukung oleh pertumbuhan DPK yang kuat sebesar 8,6% year on year, dan juga pertumbuhan kredit sebesar 12,15% year on year. Dan kedepannya kami juga percaya bahwa tekanan pada rupiah akan berkurang karena secara historis permintaan korporasi pada dolar mencapai puncaknya pada kuartal kedua, yaitu sekarang dengan kebutuhan pembayaran dividen dan lain hal. Dan ketika permintaan ini mereda, biasanya di kuartal ketiga, maka tekanan rupiah juga akan berkurang. Dan secara fundamental memang rupiah masih cukup baik, didukung oleh faktor-faktor seperti inflasi yang rendah dan masih manageable, dan pertumbuhan yang kuat secara domestik, kredit yang sehat, dan neraca pembayaran yang baik, sehingga menunjukkan adanya ruang yang cukup untuk penurunan suku bunga di masa depan. Dan memang dalam jangka pendek, volatilitas rupiah ini akan dikelola BI melalui intervensi dan optimalisasi instrumen lainnya seperti SRBI, SPBI, dan SUFBI untuk menarik foreign funds masuk ke dalam negeri. Dan kami sebenarnya tetap optimis mengenai kemungkinan penurunan suku bunga The Fed sebanyak 2 kali pada tahun ini yang dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi BI untuk menerapkan kebijakan penurunan suku bunga yang serupa di tahun ini dan di tahun depan. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kembali lagi ke Glenda.